Apa yang buat Kak Shell kaya nih jadi? Bisnis apa aja yang Kak Shell punya? Agak nggak masuk akalku sih kalau Kak Shell kaya, punya banyak duit kayak gitu dengan tas Hermes-nya banyak banget koleksinya. Koleksi-koleksinya, jamnya, pokoknya semuanya mahal-mahal semua. Tapi kok cuma jualan baju fashion online? Iya. Tapi gara-gara ada satu kesalahan, biasanya orang akan membawa ke semuanya. Gara-gara ada satu jam yang dibawain orang, itu memang jamnya palsu. Itu seseorang yang kita kenal baik sekali, tidak pernah ada masalah, tapi di foto aku. Oh, kamu tersinggung. Tersinggung dong. Atau mungkin aku boleh tanya di depan orangnya langsung kali ya. Aku pernah check out punya Kak Shell, ada produk yang salah satunya itu MC judulnya. Itu polosan. Itu dari Kak Shell atau bukan? Tanya Dokter Richard. Aduh. Hari ini tamu saya, owner skincare terkaya di Indonesia, Kak Sela Sokia. Amin, hai. Saya panggilnya Kak Sel. Iya. Apa aja deh. Tahun berapa sih? Aja. 91. Si bawah aku jauh. Iya, jauh ya. Pokoknya senyaman gimananya aja. Iya, Kak Shell. Ini Iya. bajunya keren loh, bagus loh. Iya. Ini merek sendiri? Iya. Ini merek sendiri? Oh, bagus ya. Jadi, pertama kali bisnisnya itu fashion? Iya, pertama kali itu aku bisnisnya fashion. Base-nya fashion? Base-nya fashion? Orang Aceh? Aceh, Banda Aceh. Tapi sekarang sudah tinggal di Jakarta? Tapi kayak apa? Besarnya di Aceh atau bagaimana? Pertamanya awalnya besarnya di Aceh, karena kan aku bisnisnya fashion. Terus lama-lama kita pindah ke Jakarta juga bisnisnya masih di fashion. Oke, kapan pindah ke Jakarta ya? Di tahun 2021. Oh, baru. Baru 2002. Jadi kayaknya dari Aceh dong? Amin, amin. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan jadi kaya beneran ya. Jadi kagak kaya nih? Apa? Kan masih banyak yang lebih kaya dari kita loh. Nggak berani bilang kita itu kaya. Belum. Segan kali. Takut. Tapi berkecukupan dari Aceh? Iya. Berkecukupan dari Aceh. Insyaallah. Kenapa pas COVID malah pindah? 2000, aku salah kayaknya. Tahun 2000 berapa ya kita pindah? 2021 kan? Iya, 2021. Iya, COVID dong. Malah aku waktu COVID tuh naik-naiknya. Karena aku jualannya kan di online aja. Aku nggak jualan di offline. Jadi waktu naiknya itu pas waktu di COVID-nya. Karena ibu-ibu kan di rumah tuh pada belanja. Jualan online. Pokoknya naik bomnya itu pas COVID. Oke, tapi sebelum 2021 sudah berkecukupan? Kapan ya berkecukupannya ya? Pokoknya aku di 2018, 2019 sudah mulai laris manis. Sudah mulai dikenal sama orang. Awalnya bagaimana? Miskin? Sedang-sedang aja? Miskin banget. Bukan Serius? sedang-sedang banget. Miskin banget. Serius? Iya. Banget itu sebanget mana? Sebanget-banget pernah nggak makan lah. Dari kecil? Keluargaku memang keluarga miskin. Keluarga nggak ada. Keluargamu adalah keluarga miskin? Dari Aceh? Iya. Dari Takengon, Gayo. Aku sebenarnya adatnya itu Gayo, kan Aceh itu luas banget. Tapi aku dari salah satu daerah namanya Takengon, itu Gayo. Aku adatnya Gayo, tapi aku tinggalnya di Banda Aceh. Gitu. Semiskin apa? Semiskin-miskinnya. Miskin gimana ya, memang orang nggak punya apa-apa. Orang nggak punya rumah, orang nggak punya ladang, nggak punya kebun. Orang tuaku ya nggak punya kebun. Orang tuaku utang sana-sini, zaman dulu. Pokoknya masih ngontrak. Aku udah masih sampai kuliah, orang tuaku tuh masih ngontrak, belum punya rumah. Tapi kuliah? Kuliahnya cuma 3 semester. Keluargaku, orang tuaku nggak sanggup. Nggak sanggup lagi? Sampai sesusah itu ya? Sampai sesusah itu. Dan akhirnya titik baliknya? Aku mandiri, aku jualan pelan-pelan, disitulah. Masa? Iya. Menemukan orang kaya? No, suamiku juga miskin, semiskin-miskinnya. Semuanya jadi bangun dari bawah nih semuanya? Dari nol, bukan dari nol, memang benar-benar dari bawah kita bangunnya. Jadi kalau tahun 9 berapa tadi? Apanya? Lahiran tadi? 91. 91 berarti umurnya sekitar 32 ya? Sekitar 32 ya? Berarti mulai kerja dari umur 20? Aku dari SMA tuh sebenarnya udah suka jualan, Dok. Karena aku kan orang tua aku udah susah. Jadi aku memang dari sekolah itu udah mandiri lah. Orangnya aku udah mandiri karena aku tahu keadaan orang tua aku tuh susah. Gitu. Jadi ada duitnya ini sebelum masih di Aceh atau pada saat di Jakarta?
di Aceh, alhamdulillah udah ada sih. Sudah ada. Kita ke Jakarta tuh hanya mengembangkan bisnis itu karena kan dari Aceh susah pengiriman ya. Hmm. Kan dari Aceh kalau di Aceh bisnis aku besar di Aceh kan dari Jakarta kirim lagi barangnya ke Aceh. Dari Aceh kirim lagi ke customer kita yang ada di Jakarta gitu. Berat Jadi, ongkir. Ongkirnya berat banget. Lama pula waktunya. Ongkirnya berat. Pokoknya kita memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk mengembangkan bisnis. Oke, langsung aja pertanyaan inti. Apa yang buat Kak Shell kaya nih jadi? Bisnis apa aja yang Kak Shell punya? Passion udah pasti. Nah, terus pelan-pelan kita... Jualan baju aja bisa kaya Kak Shell? Wow, luar biasa loh. Passion itu luar Anda biasa punya toko loh. kan? Enggak, aku nggak punya toko. Aku memang kembanginnya itu dari online. Orang dulu zaman dulu ya, di tahun 2016 itu, 2016, 2017, orang belum terlalu kenceng kan manfaatin online itu untuk bisnis. Enggak lah, sudah dong. Tapi belum booming banget. Waktu di BBM kan belum seberapa. Oh, tahun berapa nih? Tahun berapa nih? 2016. 2016, oke. Ya kan belum kenceng. 2018, 2019 sudah kenceng. 2000, aku udah mainnya di 2016. Aku udah jualan di BBM. Di Facebook aku jualan di BBM. Gitu. Oke. Di situ aku udah belajar di online, tapi aku memilih tidak offline, online. Online saja. Tapi berapa omsetnya bisa jadi meledak seperti sekarang, Kak Shell seperti sekarang? Omset? Yes. Janganlah. Jangan cerita omset lah. Jangan cerita omset. Nggak boleh. Kenapa? Kemarin kenapa emang? Kemarin, aduh udahlah. Oh, yang TikTok Shop, yang pamer-pamer. Nggak ada sama gue, aku juga kayak gitu. Aduh, udah dok. Pokoknya bisnis baju ini benar-benar menjanjikan sih. Tapi kan memang dalam bisnis itu kan yang paling menjanjikan itu kan memang kayak pakaian, pangan, kayak sejenis-sejenis skincare yang orang rutinitas pakai. Baju juga orang nggak pakai baju itu aja. Itu bisnis yang benar-benar menjanjikan. Oke. Ini ada beberapa gosip dari netizen, bukan dari saya ya. Bukan Katanya dari kan? ini bukan dari saya. Karena kalau dibaca di komentar tuh banyak banget. Katanya ini bisa jadi pencucian uang. Wah, ya ampun. Kalau orang pencucian uang ya, nggak sembarangan memilih orang yang dicuci. Gimana ya? Nggak sembarangan mereka itu memilih orang juga. Pokoknya insya Allah itu nggak adalah bersih dari hidup aku. Bank riba-ribaan juga bersih di bisnis aku, nggak ada. Oke. Tapi aku masih penasaran sih. Mungkin kalau di podcast orang lain atau orang lain yang ngobrol, mungkin hanya sampai di sini ya. Saya coba lebih dalam ya. Aku jujur aku nggak pernah podcast, Dok. Oh, nggak pernah podcast? Nggak pernah, di mana-mana. Oke. Anda pertama kali podcast, datangnya ke tempat saya. Memang dikupas sama dokternya ini. Yuk. Oke. Apa? Saya juga dari orang susah. Saya juga dari orang susah. Benar. Aku susah banget. Aku tinggal di rumah susun dulunya. Untuk sekolah aja aku susah banget. Tapi susah-susah dokter memang sekolah kan? Sekolah selalu datang ke gereja untuk minta pengurangan biaya. Terakhir masuk ke Unsri itu SPP-nya 240.000 per semester. Jadi itu murah. Itu pun harus ngajar les privat dan minta pengurangan dari rektor. Itu fakta. Selesai jadi dokter, aku masih nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa. Jadi benar-benar dari nol, besar. Mungkin jadi kita dokter sama. pintar kali? Di sekolah nggak, tapi kalau di real life mungkin lebih pintar untuk memanfaatkan kesempatan kali ya. Istilahnya kan sebagian orang tuh pintar berarti dokter pinternya praktek. Kan orang tuh ada yang dia pinter di otak, tapi turun ke lapangan nggak bisa. Iya. Kan ada jenis orang yang gitu. Iya, tapi ada yang nggak punya otak, tapi dia turun ke jalan tuh gesit. Oke. Nah, yang pengen ku ceritakan itu bukan itu. Yang pengen ku ceritakan adalah aku mulai dari nol sampai ke titikku seperti sekarang. Jadi aku cukup mengetahui bisnis. Dan aku ngejalanin bisnis semuanya kayak gitu punya. Jadi kalau misalnya ada orang kaya duduk di depanku, kadang suka terbongkar. Iya berarti dokter itu pintarnya di praktek dong. Emang orangnya gesit. Saya sampai detik seperti sekarang, aku punya puluhan klinik kecantikan untuk sampai ke posisi seperti sekarang. Agak nggak masuk akalku sih kalau Kak Shell kaya, punya banyak duit kayak gitu dengan tas Hermes-nya banyak banget koleksinya.
koleksi-koleksinya, jamnya, pokoknya semuanya mahal-mahal semua. Tapi kok cuma jualan baju fashion online? Itu aku masih nggak nyampe, Kak Syal. Kalau barang-barang mewah itu terjadi setelah jualan skincare. Barang-barang mewah tersebut? Yang sebagian. Kalau yang masih kulit leather, itu masih di bisnis baju. Tapi kalau udah ke tingkatan ke atas, itu udah masuk ke bisnis skincare. Yang mana itu? Iya, bisnis Kelly, skincare yang sekarang. Birkin. Kalau Kelly Birkin yang kulit leather itu di bisnis fashion kita masih asal nggak ganggu tabungan kita, itu masih bisa kebeli. Oke. Karena aku di bisnis fashion udah pakai yang kayak Kelly Birkin, yang apa namanya, yang kulit leather, yang harga-harga dokter tahu kan. Tapi kalau udah ke yang mahal-mahal itu adanya setelah bisnis skincare. Anda tetap luar biasa, walaupun itu Anda tetap luar biasa. Aku udah berani beli setelah bisnis skincare. Saya pengen tahu kebijakan Kak Syel untuk mengatur keuangan ya. Ketika Anda punya uang, berapa persennya Anda akan menghabiskan uang tersebut untuk berbelanja sesuatu hal yang mungkin menikmati lah mungkin ya, sekitar tas, jam tangan, dan lain sebagainya. Berapa persen? Jadi itu kan tentang keuangan kan suami aku semua ya. Oke. Jadi sebenarnya aku ini pribadi, aku nggak punya uang. Aku minta sama suamiku karena yang mengatur keuangan itu suamiku semua. Kalau seandainya aku punya kelemahan itu, aku pintar dok dalam jualan, dalam apa. Ini yang orang yang nggak tahu ya. Ini hanya ke dokter yang ke podcast inilah. Nanti semua orang tahu. Jadi aku tuh sebenarnya aku kepintaran jualan, tapi aku nggak pintar untuk mengatur uang. Oh, oke. Kalau misalnya boros hari ini aku Anda. Boros, aku perempuan banget. yang sangat boros. Jadi yang menghandle aku itu suami aku. Oke. Yang ngehandle aku nggak tahu nih aku berapa jualan sekarang aja nih baru di aplikasi. Oh kelihatan ya omsetnya sekian. Ya dari dulu aku nggak mau tahu itu. Aku jualan itu diaturin semuanya sama suamiku dan timku. Pokoknya belanja aja pokoknya. Iya, nggak juga. Aku dikontrolin juga sama suami aku. Jadi aku meminta kayak barang-barang mahal, itu izin dulu, pengajuan dulu. Jadi aku hidupku nggak sebebas yang orang lihat, aku bermewah-mewahan, aku suka hati, aku pengajuan dulu. Oke. Aku dikontrol loh sama suami aku. Oh ya? Hidupku ini dikontrol biar jangan, ini dunia ini nggak selamanya kita tuh ada uang. Nggak selamanya gitu. Jadi aku dikontrol sama suami aku. Jadi yang orang lihat kan aku tuh wow, hedon. Tapi aku membeli sesuatu itu benar-benar pengajuan dulu. Oke. Aku seneng juga. Kamu buka kartu seperti ini punya nanti banyak orang datang ke suami kamu loh. Wah, jadi kan yang orang tahu kan aku mungkin gampang ya ngeluarin apa segala macam ya. Tapi aku seneng juga aku digituin biar aku tuh bisa lebih ngerem. Karena aku orangnya boros. Tapi Anda cukup beruntung punya suami seperti itu ya, di mana dengan direm aja kamu punya banyak sekali barang-barang mewah, bahkan koper LV, koper ini segalanya. kayak gitu. Pengajuan, berusaha yang orang nggak tahu itu. Ya, gesekannya maut ya. Apanya? Wow, kalau aku diserahkan segalanya, wow. Oke. Aku yang penjual ya, ini hal kecil ya. Aku penjualan nih, ayo CO sekarang cepat, ini cuma barang nih. Aku sendiri aja aku tuh nggak kayak misalnya aku tuh sebenarnya gaptek dok. Misalnya kalau soal belanja, kalau dokter periksa sekarang tas aku nggak punya isi. Aku nggak pegang kartu kredit, aku nggak pegang uang cash, hidupku ini kosong setiap berjalan. Oh ya? Iya. Asistenku yang pegang. Oh, asisten yang pegang. Iya, yang pegang, yang bayarin. Tapi kartunya Mbak Kasel kan? Iya, tapi asistenku yang pegang yang udah diamanahin suami. Oh, sudah diamanahin. Karena dulu kenapa terjadi sampai sebegini ketatnya suamiku ngebuat aku? Karena dulu sudah pernah terjadi. Kebobolan dan keborosan yang nggak terkontrol. Yang suamiku takut ini akan mengganggu cash flow. Oke. Jadi dijatah berapa nih sebulan untuk Kak Syel belanja? Kepo. Memang dikulik ya. Aku dikulik kita lagi kepo, memang. Kalau orang kaya itu jajannya berapa? Jajan istrinya itu berapa? Aku nggak ada patokan sih dok, karena aku mut-mutan. Tapi kok sekali kayak orang gila belanja, tapi kok sekali nggak mood ya nggak mood. Belanja paling mahal Kak Syel? Tapi kalau jalan-jalan aja sih, waktu jalan-jalan aja. Pas jalan-jalan aja. Paling mahalnya apa nih? Apa ya, paling ya tas gitu. Birkin? Koko?
Mau takut. Beli di mana Birkin Kroko? Aku di tempat langganan sih, di Cisusan. Plus Luxury itu sering. Sebenarnya ini aku mau tanyain di tengah sih, tapi nggak apa-apa, karena lagi seru-serunya ya. Iya, aku tuh jarang menahan pertanyaan sih. Banyak baru tepatnya kemarin nih. Kejadian. Iya, baru cepat kejadian nih. Sebenarnya kemarin kan sebelumnya kan baik-baik saja ya. Tapi gara-gara ada satu kesalahan, biasanya orang akan membawa ke semuanya. Gara-gara ada 1 jam yang dibawain orang, itu memang jamnya palsu. Asli. Itu jamnya asli. Asli. Tapi aku nggak ngerti ya. Kenapa sebegitunya aku nggak mempermasalahkan jam aku itu. Nggak mempermasalahkan jam itu, mau orang nilai itu asli apa palsu. Yang aku permasalahkan seorang yang aku kenal baik-baik aja gitu loh. Hah? Aku ini kenapa gitu. Tapi dia udah maaf-maafan sih kami. Dia ngebilangin untuk diri sendiri. Kalau itu jam, dia ngebilangin daripada aku pakai palsu, mendingan aku pakai mending nggak punya daripada aku pakai barang palsu. Aku terserah orang menilai palsu, mau asli itu terserah. Aku belum sampai sana sih. Pertanyaan itu asli atau palsu? Asli. Itu asli? Asli dong. Dan kamu langsung ngecek nggak? Karena bisa jadi kamu yang ditipu loh. Ini juga yang ngomongin ini kan itu adalah cukup terpercaya ya, pemerhati ya. Dan karena manusia kan bisa jadi salah ya, bisa salah dia ya. Tapi ini orang yang cukup kompeten untuk menilai ya, seperti itu ya. Kamu langsung ngecek nggak? Siapa tahu kamu ditipu orang lagi. Tapi belinya memang mahal, dikasihnya yang palsu. Tapi aku aman-aman aja sih, itu langganan aku. Tapi nggak apa-apa sih. Banyak juga yang ada akun-akun yang sebelumnya tas-tas aku ya, yang jelas-jelas itu asli, banyak juga yang dibilang palsu. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan. Aku sebenarnya udah biasa dengan hal-hal kayak gini, banyak yang udah posting-posting gitu. Tapi aku ya memang sebenarnya aku nggak membesar-besarkan ketika orang ngatain palsu. Aku nggak perlu membuktikan juga itu mau tas, mau asli, mau palsu. Aku nggak mau pembuktian apapun sama orang. Tapi kemarin agak kaget. Oh ternyata gitu, agak kaget sebenarnya. Kenapa? Kalau aku ngelihat Kak Lani membuat komen itu, memang sih, untuk mungkin dirinya sendiri. Kesannya agak nggak enak untuk Sheila ya. Karena dia ngebilang itu untuk dirinya sendiri. Mending aku nggak punya daripada aku pakai barang palsu. Tapi quote itu juga nggak ada yang salah kan? Nggak salah. Bener. Itu nggak salah. Sangat tidak salah. Tapi gini loh. Itu seseorang yang kita kenal baik sekali. Tidak pernah ada masalah. Tapi di foto aku. Oh, kamu tersinggung? Tersinggung dong. Tersinggung. Karena kan itu di foto aku, bukan di foto orang lain. Kalau foto orang lain apa urusan? Aku udah sering Dok, tas yang benar-benar. Nah sekarang itu aku udah di titik, aku tergantung mood. Tergantung mood itu mau aku unboxing, ada yang sedang receh aku unboxing, sesuai mood aku, sesuai kesukaan aku, sesuai kebutuhan konten aku. Kadang-kadang aku lagi perlu konten ini, kadang-kadang aku ngebeli harga yang lebih mahal dari itu juga aku nggak perlu untuk ngeposting. Sesuai mood aku lah pokoknya. Okay. Ya apalagi sebenarnya aku udah tobat ya dari dunia per-unboxingan ini setelah aku berhaji. Oke. Itu cerita yang unik juga. Oke. Setelah aku berhaji, terus kemarin tapi aku masih bandel aja sih, udah kayak gitu pasti masih unboxing aja gitu. Oke. Tapi sebenarnya di dunia unboxing ini aku kayak udah ditegur itu pas aku waktu berhaji. Jadi disitulah aku pertobatan. Setelah dari situ alhamdulillah ada rezeki. Aku masih ngebeli barang-barang mahal tapi aku udah nggak unboxing lagi. Sudah unboxing tapi lagi. Ternyata ada yang beberapa pihak yang ngira aku seorang Sheila yang receh, apa-apa dikontenin, masa ngebeli jam mahal tiba-tiba pakai Kroko nggak dikontenin. Katanya begitu. Julid ya saya. Wow, setiap orang punya privacy masing-masing sebenarnya. Terus apa rasanya dijulitin oleh Kak Lani? Apanya? Sakit hati, kesal? Sedih. Aku tuh sedih. Oke. Sedihnya ketika kenapa gitu. Oke, seandainya gini Dok, itu jam itu palsu. Seandainya. Iya kan? Kalau misalnya ini aku cerita jam itu asli. Tapi kalau seandainya jam itu palsu, urusannya apa? Gitu mau aku pakai sepalsu-palsunya, senyaman-nyamannya aku, semurah-murahnya barangnya aku.
itu nggak ada urusan selagi kita nyaman. Oke. Aku nggak mempermasalahkan itu. Dan pada kenyataannya, adakah barang Kak Sel yang palsu? Ada, sendal. Sendal. Kalau tas, tapi ini pasti aku buat gitu. Kadang-kadang kok nyamanan yang ini ya, itu kenyamanan kaki aku ya. Kenyamanan di kaki aku. Kalau tas insya Allah nggak ada. Tas LV, tas Hermes, Coco. Enggak, nanti dokter ke tempat aku ya. Percuma, aku juga nggak bisa bedain. Kalau sendal itu Anda salah bawa. Tapi nggak semua, tapi ada beberapa. Tapi karena sakit kadang-kadang ya, kebeli lah yang biasa. Oh nyaman, oh ternyata nyaman gitu. Oke. Tapi ini sudah baikan dengan Kak. Udah, kita udah bermaaf-maafan, kita udah DM-an. Sela dia menjelaskan gini ya, dia menjelaskan Sel itu bukan untuk Sela, itu untuk kakak sendiri. Tapi banyak yang ngetakin kakak, sampai kakak harus komen. Banyak yang ngetak-ngetakin katanya kan, banyak ngetak-ngetakin katanya kan itu bukan untuk Sela, untuk diri kakak sendiri. Kakak nggak ada bermaksud apa-apa gitu. Banyak yang ngetakin, mungkin ada yang udah iri ketika kawan kita lagi naik. Ini untuk aku juga maksudnya redam, tapi besok-besok kayak lebih hati-hati lagi gitu, karena itu di fotoku Kak. Aku bilang itu nanti jadi blunder. Aku bilang, tapi redam sih. Aku orangnya juga nggak langsung kayak orang gila, tapi sempat kayak orang gila juga. Aku naik story. Oh, berarti masih shock, say. Emosional juga ya? Iya, waktu pertama masih shock lah. Kita nggak baik-baik aja, nggak ada kenapa-napa. Kenapa kakak ini komen ya gitu? Memang untuk dirinya itu nggak salah. Mending nggak punya sekalian daripada pakai barang palsu, itu nggak salah. Setiap orang, pribadi orang itu beda-beda. Ada yang teman aku yang kaya raya banget tapi dia masih pakai palsu, ya sekali itu nyaman itu kan hati. Tapi logiknya ya, kalau misalnya ada orang yang ngomong dengan aku ya, apa yang kamu pakai itu palsu kayak gitu punya ya. Kalau ada yang ngomong seperti itu ke aku, logiknya kalau misalnya aku emosional, aku tidak akan menyerang personalnya dulu. Orang yang ngomong seperti itu. Misalnya Kak Shell nih yang komentar nih, lebih bagus nggak usah beli ya daripada beli barang palsu kayak gitu punya. Logikku kalau itu barang asli, maka aku tidak akan menghajar Kak Shell dulu. Tapi aku akan menunjukkan barangnya, yang mana sih yang palsu. Tapi kan ini di story Kak Sel tidak ada menunjukkan apapun. Bahkan tidak memberikan keterangan bahwa itu asli, itu palsu. Tapi lebih ke kekecewaan. Kenapa Kak Sel tidak menjelaskan bahwa barang tersebut itu asli? Nggak perlu. Nggak perlu. Suami aku melarang untuk yang kayak gitu. Aku tuh gini dok, ini yang aku bilang kemarin, yang aku bilang barusan ke dokter. Jadi, bukan sekali. Hal-hal yang kayak gini tuh bukan sekali. Banyak tuh akun-akun yang jelas tas aku asli, dibilang palsu. Banyak, udah sering kejadian. Kenapa aku ini naik? Ini bukan mengarah ke barangnya. Bukan aku menjelaskan, tunjukin aja resitnya, tunjukin apa. Bukan masalah ke barangnya, ini masalah ke personalnya. Berarti aku menyimpulkan, nggak semua orang yang kita lihat di dunia ini yang baik, ternyata dia itu aslinya baik. Gitu. Aku nggak perlu menjelaskan risit-risit ini segala-segala macam, itu nggak perlu. Oke. Tujuan Kak Shell, ini kesan yang saya dapat ya. Saya kan dengan kesan masyarakat juga. Saya kan ngelihat Kak Shell hedon, pamer sana, pamer sini, kumpul kayak gitu punya, bahkan bikin grup-grup arisan lagi kan kayak gitu. Iya. Ya. Tujuan Kak Shell pamer hedon itu apa? Tujuan pamer. Iya. Nah, ini yang orang yang nggak tahu ya. Tujuan aku memakai barang-barang mahal bukan untuk aku terlihat kaya di semua orang. Tujuan aku menjodoh-jodohkan barang-barang mahal itu untuk menaikkan baju aku sebenarnya. Dokter bisa lihat, aku tuh paling jarang pakai baju high brand. Tapi aku menjodohkan baju aku sama high brand. Aku menaikkan bajuku sebenarnya. Oke, Aku itu ada strategi ya? Itu strategi aku. Yang orang yang lihatnya kayak itu menjodohkan, coba dokter perhatikan aja. Oke. Aku jadi penasaran nih, harga outfit Kak Shell dari atas sampai ke bawah berapa? Selama ini dia terus yang buat konten. Jadi gitu, aku jadi yang dinilai orang itu hedon untuk terlihat kaya raya banget itu enggak. Tapi aku menaikkan marketing dari sebuah bajuku. Ini brand Indonesia, brand yang dulu mungkin dianggap orang rendah, brand dari Aceh.
oh ternyata digandeng sama barang-barang yang mungkin harga miliaran jadi keren dong. Setara ya. Setara. Oke, Gitu. bajunya harganya berapa Kak Shell? Murah, cuman 300 ribuan. Wah, Baju 300 ribu. 300 ribuan. Oke. Celana 250 ribu. Ini punya Kak Shell juga? Iya, celana 250 ribu. Ketika digandengkan sama jam mahal, tas Oke, mahal, oke. jadi keren kan? Ini keren loh, bajunya bagus. Aku suka. Jadi maksudnya jadi mahal. Yang itu mungkin orang nggak tahu banyak. Kalau aku tujuanku tuh pakai barang mahal itu apa? Oke. Kalau jam hari ini pakainya Hermes. Iya. Berapa itu? Aduh, aduh coba dokter lihat sendiri aja. Aduh, aku nggak tahu harga, sumpah. Aku bukan pengamat ini. Pasti tahu harga nggak mungkin. Aku beneran. Beneran. Aku bukan pengamat harga. 200-an? Enggak. Nggak sampai atau lebih. Apa? Tapi itu kroko. Itu kroko. Pokoknya jangan bahas harga, pokoknya udahlah. 200 lewat atau enggak? Lewat ya? Lewat Ya. Oke, luar biasa. Hari ini dong kita boleh bawa tasnya dong ke sini dong, boleh disanding. Boleh dong. Palsu loh itu dong. Waduh! Palsu itu. Aduh, tasnya aja Mas, isinya jangan dibuang Mas. Palsu itu. Aduh, tas. Palsu, Tasnya ini koko. palsu. Pernah dibilang kan? Tadi sama katanya nggak penakun. ada yang palsu. Oh iya ya, udah dibilang dulu ya. Berapa nih? Apa? Berapa? Pak, nanti pasti itu. Aku nggak mau sebut harga, nanti salah. Iya kan susah didapat ini. Susah. Ya, susah Aku didapat. belinya di seller. Pasti di reseller, bukan di Bukan, outlet resmi jangan sudah harap. pasti. Ya, karena istri saya sudah ngantri bertahun-tahun di Enggak. seller nggak dapat yang kayak ginian punya. Ini pasti di reseller. Udah berapa? 1? Apa? Lewat? Enggak. Pokoknya, aduh, searching aja. Pokoknya, aduh. Hah? Aduh, mana isinya ini nggak ada. 3M kata bini gue. Nah, kalau bini pasti tahu harga. Kalau gue kagak. 3 miliar? Wah. Enggak. Murah, lebih murah. Aku jadi penasaran ya. Berapa sih omset fashionnya sampai... Ini bundling kok. Hmm? Bundling fashion dan skincare. Oke. Bukan hanya di fashion ya. Tapi kan kalau bundling. skincare baru. Tapi kan ngumpulin ini aja, nabung dulu dok. Nggak kayak orang kaya yang mau itu. Kan nabung dulu, berjuang dulu ini. Berjuang ini 1 tahun dok. Oh, oke. Penabungannya 1 tahun. Request-nya 1 tahun ya? Request-nya 1 tahun, pengajuan 1 tahun. Dokter tahu kan gimana? Iya. Pengajuan dulu. Oke. Ini kayak impian aku di dunia atas sudah di titik paling kron. Udah, setelah ini aku udah puas. Oke, Aku berarti udah ini bilang adalah barang paling mahal Iya. yang pernah dibeli ya? Iya, aku bilang sama suami aku setelah itu udah. Tapi Richard Mille itu berapa itu harganya? Jam tangan itu? Udah, pokoknya cari tahu aja sekarang. Jangan. Aduh. Rumah? Nampaknya Di mana? Aceh. Di sini aku di belum Aceh. ada rumah. Oh, di sini belum ada rumah. Masih renovasi. Jadi rumah yang sekarang? Renovasi. Yang sekarang sewa. Oh, sewa. Yang gedung-gedung di Tanah Abang yang besar-besar itu sewa. Depan belakang sewa. Yang sewa yang beli-beli. Oke. Tenang aja, aku nggak ada ini. Mobil mewah? Mobil mewah? Aku nggak punya mobil mewah, dok. Di Oke. hidupku aku nggak suka koleksi mobil. Oke. Beda-beda ya selera orang ya. Iya, Kadang-kadang oke. ada suka koleksi mobil. Aku juga nggak suka. Nggak mungkin. Aduh, kok bisa nggak suka? Bener. Roy Royce, apa kabar? Hello. Itu tuh beli karena nggak suka. Kalau orang Jadi? suka mobil nggak mungkin beli Rolls Royce. Orang suka mobil tuh pasti beli Lambo, Karena nyaman beli ya? Ferrari. Kan keren. Kalau pakai Ferrari, Lambo kan bawa sendiri. Kalau Rolls Royce itu bukan Kenyamanan. nyaman. Aku nggak suka bawa mobil. Jadi sukanya disupirin. Terus teman-temanku beli semua kayak gitu punya kan. Kayak beli 2 lagi, beli 3 lagi. Aku dikata-katain terus kan, akhirnya aku beli juga lah. Itu ngomong dengan biniku, itu kayak mobil impian lah beli. Habis beli, ngomong, kalau nggak percaya tanya istriku. Bilang, jual aja ya, kagak ada guna. Aku bilang. Sampai sekarang ini sudah hampir berapa ya? 6 bulan ya? 6 bulan lebih ya? Kilometernya masih 125. Ujung-ujungnya pakai mobil Alphard. Paling Iya, nyaman Alphard. Paling nyaman. Paling nyaman Alphard. Paling nyaman. Nah, aku nggak hobi sebenarnya. Kalau hobi aku pasti beli yang lain. Nggak suka. Kasiel juga nggak suka. Aku nggak suka. Nggak Hobi. Aku bukan penggila mobil. Jadi Sama semua yang dapat ini dari bisnis fashion dan Fashion. akhirnya skincare. Skincare dari kapan? Dari tahun 2022. Bulan?
bulan 2 2022. Itu aku masih ngeluarin cushion. Masih baru kan? Oke, masih baru. Tapi hebohnya mungkin baru di 2023 ini ya? Hebohnya iya kali ya. Gara-gara Karena TikTok baru Shop dong? 2000, iya. Karena Kak Shell nggak punya toko Iya, kan? enggak. Aku nggak punya toko, aku nggak punya e-commerce yang lain selain TikTok Shop. Naiknya pokoknya pure di TikTok Shop. Benar, di TikTok Shop. Berarti baru sekitar 5 bulan terakhir. 1 tahunan lah ya kan? Entah. Bukannya di 5 bulan terakhir? Naiknya iya ya, naiknya ya. Karena sebelumnya itu udah viral banget juga sih, si cushion itu. Oke, berarti aku nggak bisa hitung dong, itu salah satu sumber pendapatan, karena itu masih baru banget. Tapi luar biasa juga. Iya, untuk sekarang kan. Iya, tapi menurut aku itu luar biasa juga sih. Oke. Membantu. Oke, Kak Shell tanggapannya tentang lihat owner-owner lain, apakah benar-benar mereka kaya atau pura-pura kaya? Sebagian memang kaya ya. Ya, sebagian berarti tidak ya? Sebagian kaya, memang banyak yang kaya sih. Memang sebagian ya, banyak tapi yang kan, kaya. tapi luar biasa. Aku maksudnya salut ya sama semua owner. Ya memang, alhamdulillah berarti sekarang ada rezekinya. Karena aku lihat perputaran, aku ngebandingin ya, 2 bisnis. Ini kan aku punya 2 bisnis yang jalan dua-duanya. Sebenarnya kalau dapat uang banyak itu ya di skincare. Oh, lebih banyak di skincare? Lebih banyak. Aku pakai pura-pura nggak tahu aja pokoknya. Oh, nggak mungkin. Banyak bisnis yang lebih tapi kan nggak semudah yang orang katakan juga. Itu kan punya itu. Kenapa bisnis skincare aku kok nggak kayak ini yang puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun. Orang kan nggak tahu kalau aku tuh udah punya pasar di fashion. Oh, jadi lebih cepet memulainya. Jadi naiknya tuh memang gitu. Karena orang udah mengenal fashion aku tuh bertahun-tahun. Orang udah menanam kepercayaan di bajunya. Apalagi aku berpassion juga, maksudnya, oh apa ya skincare yang Kak Shell pakai, apa ya bedaknya yang aku pakai. Makanya yang aku pertama keluarkan itu si cushion dulu. Cushion, habis itu skincare yang lain. Habis itu skincare dan yang lainnya bertambah terus. Oke, pandangan Kak Shell tentang orang jualan skincare abal-abal bagaimana Kak Shell? Skincare abal-abal ya, menurut aku jangan lagi ya. Karena menurut aku yang Bepom aja sekarang udah canggih ya. Yang Bepom aja yang formulanya itu sekarang udah nggak kayak gimana ya? Aku ngebilangnya karena aku bukan apoteker juga, aku bukan dokter juga, bukan ini juga. Menurut aku stop lah. Karena menurut aku wajah-wajah yang pakai merkuri yang endingnya itu nggak ada yang bagus dong. Menurut aku. Dan aku salah satu zaman dulu sebelum mengenal, aku pengguna merkuri. Oh ya? Iya, zaman dulu. Iya, di daerah kan banyak banget Daerah kan banyak banget. Dulu nggak ada. Skincare kayak sekarang ini kan nggak ada. Sekarang kan udah canggih. Segala formulasi yang masih aman bisa buat wajah kita tuh benar-benar sehat. Dan aku berani jamin itu. Kak Shell, ini ada pertanyaan nih. Suaminya kerja apa sih? Nggak pernah muncul. Kok nggak pernah muncul? Jadi gini dok. Suami aku itu, aku yang jadi ininya, jadi yang nampak di media, sebenarnya yang paling sakit kepala tuh dia. Di bisnis aku nih dia yang di baliknya itu dia. Di fashion sama yang di skincare. Tapi yang kami bareng. Ditonjolkan di depan Kak Shell. Iya. Berarti suami semuanya bantu bisnis Kak Shell? Memang dia itunya, direkturnya. Oh, oke. Di belakang. Berarti satu bisnis berdua Kami ya? berdua. Oke. Kami berdua membangun bisnis ini berdua. Tapi yang lebih kelihatan aku ya karena aku jualan. Tapi kalau ditanya aku pengaturan apa segala macam, table stock apa segala macam. Nggak paham sama sekali ngatur keuangan aja aku nggak bisa. Oke, Kak Shell. Berarti ini bisnis berdua dengan suami? Iya, bisnis berdua. Oke. Kak Shell, ada takut nggak ini? Soalnya kemarin-kemarin ada yang viral bisnis berdua terus pecah. Oh iya. Suaminya selingkuh lagi dengan karyawan. Istrinya yang selingkuh. Istri ya? Istrinya yang selingkuh. Nauzubillahi min dzalik, amit-amit coy. Tapi kan kalau orang punya duit kan berubah Kak Shell. Tapi aku nggak tahu, aku nggak berani jamin manusia ini ke depannya seperti apa, apalagi suamiku. Aku nggak berani jamin. Mudah-mudahan kita berdoa yang baik-baik aja. Semoga itu dijauhkan lah sejauh ini. Karena bisnis suamiku, kami berdua ngeliat keseharian kami itu ya kami berdua ngurusin suamiku nggak pernah
terpisah dari aku. Kemarin hampir mau masuk ke yang lain, tapi aku pertimbangkan lagi, nggak apa-apa kita di bisnis aja. Oke, jadi berdua ya, selalu Berdua. berdua Jadi ya. kalau suami mau bahkan paling dia hobinya aja cuma kuda aja. Udah dia di kuda aja, itu aja hobinya. Selain dengan bisnis ini ya dia punya banyak kuda, gitu-gitu aja. Oke. Tapi kalau bisnis pure berdua aja nih, kami lengket berdua. Iya, karena agak mengerikan dari suatu brand itu justru karena milik berdua, Kak Shell. Kak Shell tuh kita punya salah satu DNA yang sama sih, baik Kak Shell, aku, ya, Felicia Angelista dan Hito kayak gitu punya, Iya, ya. Di mana kita adalah suatu sosok kayak gitu punya. Tapi kan bagaimanapun juga kan pasti punya risiko ya. Saya pengen bertanya dengan pandangan Kak Shell. Jika suatu hari nanti suami Kak Shell menemukan cinta yang baru, Coy! apa yang akan kamu lakukan? Aduh, aku nggak mau bercerita itu karena nanti selalu takutnya jadi doa. Amit-amit, pokoknya kami itu kayak berserah diri aja. Kalau misalnya apapun kami nggak mikirin harta lagi, Dok. Kami udah di posisi itu sekarang sama suami. Oke. Nggak memikirkan harta lagi? Nggak ada kayak memikirkan harta itu nanti punya aku ya. Kayak orang gila itu punya aku ini. Nggak ada. Kami di hidup kami nggak ada itu. Semua pure untuk anak. Kami bahkan berimpian punya masa tua nanti udah kita pulang ke kampung. Nggak usah bertunggu bertahun-tahun, 38, 40 aja kami udah pulang lagi ke Aceh. Kami mikirnya mau balik lagi ke Aceh? Kami udah maksudnya udah segalanya, udah ini mati-matian sekarang untuk bangunin bisnis, digandengkan ini sama baju ini, digandengkan biar orang mengenal ini bisnis ini, jadi ini sampai tua, brand ini melekat di hati orang sampai tua nanti. Jadi bisnisnya memang jalan sampai tua, kami mati-matian kerja dulu sekarang, nanti tinggal anak-anak yang lanjutin, kami pulang ke Aceh. Kalau panjang umur ya. Oke. Nggak bernafsu-nafsu menggebu-gebu kayak orang gila juga, nggak juga sih aku. Oke. Kak Shell, jadi tujuan Kak Shell beli barang-barang mewah itu hanya untuk memasangkan dengan branding ya? Branding ke sebuah brand aku yang passion. Oke. Karena aku kenapa? Kan dokter tanya lagi nih, kenapa sih sampai segitunya? Karena brand aku dulu dihina mati-matian memang. Dibilang brand kampungan, dibilang malu, pakai brand daerah. Aku mau, mungkin aku menggandengkan ini pelan-pelan dengan salah satu brand ini jadi, orang jadi nggak malu nih makainya. Karena brand ini udah keren. Ternyata itu terbukti sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Bangga loh saya seneng loh, saya bangga banget. By the way, aku pernah check out loh punya Kak Shell. Masa? Sumpah? Kak Shell pernah check out punya aku nggak? Hah? Apa ya yang aku check out? Ya sini lah biar aku check out. Iya, apa yang aku check out ya? Ya kok bisa? Untuk siapa? Aku pernah check out punya ya Kak Shell. Atau mungkin aku boleh tanya di depan orangnya langsung kali ya. Aku pernah check out punya Kak Shell. Tapi di salah satunya itu ada yang polosan. Kak Shell tahu nggak produk tersebut? Yang mana nih? Ada produk yang salah satunya itu MC judulnya. Itu polosan. Itu dari Kak Shell atau bukan? Karena itu sebenarnya, itu kan kita lengkap ya sama apoteker kita, dokter kita lengkap. Cuman kita mungkin ngejualnya ke kemitraan, pakai surat nih. Mereka tuh pakai surat, pakai izin, pakai apa segala macam. Cuman mungkin kemitraan kita mereka tuh kan ada permasalahan ke CS dulu nih, kita punya apoteker, punya dokter. Nah, mungkin kemitraan ini order lebih dan dipajang. Itu kita udah hold semuanya. Maksudnya kita nggak sampai. Hah? Maksudnya gimana? Mungkin si kemitraan kita ini ordernya lebih. Kan itu nggak boleh di order ya. Itu kan kremplek. MC itu sebenarnya kremplek. Kremplek untuk wajah. Jadi ada aturan untuk ngambil kremplek itu. Jadi pakai surat ke apoteker kita, ke dokter kita, pakai surat segala macam. Ternyata dia ordernya lebih yang bisa dia jual bebas. Sebenarnya itu nggak jual bebas. Sebenarnya si kemitraan ini udah mencatat nih orang yang punya keluhan plek ke apoteker kita segalanya. Itu pakai surat, Dok. Bukan dijual bebas dari pusat itu. Tapi itu produknya dari Kak Shell? Itu produknya dari aku. Oke. Tapi kan nggak ada etiket birunya. Ada, Dok. Nggak ada. Yang kita jual ada kan? Yang aku bahas malah etiket biru. Oke. Soalnya aku ada beli beberapa nggak ada etiket birunya. Tapi yang dari kami itu pure ada etiket biru.
Oh, oke. Memang pakai surat. Itu ada. Dan itu juga cuman 3 bulan, 4 bulan karena kami juga udah ditegur langsung sama orang Bepom. Ditegur memang. Ditegur. Itu ditegur. Oh, ditegur. Kak Shell ditegur berapa kali. Udah kami meetingin semuanya. Nggak boleh lagi ya. Nggak boleh lagi. Cut. Sudah tidak ada. Oke. Sempat itu terjadi 3 bulanan gitu, 4 bulan. Oke. Kak Shell punya tenaga, energi yang luar biasa banget. Live-nya dari jam berapa sampai jam berapa bisa sendirian. Luar biasa banget ya, stamina-nya ya. Iya, karena aku memang selain itu aku hobi sih. Hobi jualan. Hobi banget jualan. Hobi selain ini memang aku hobi. Oke. Selain ini pekerjaan aku, tempat pencarian aku, tapi ini hobi aku juga. Hobi jualan ya. Terakhir aku komen di DM, di mana Kak Shell memindahkan produknya ke produksi di China. Dan aku ketawa di sana. Produksi berapa banyak, Bun? Aduh, ratusan ribu memang itu. Kena prank TikTok Shop ya? Kena prank. Oke. Karena lagi naik-naik. Itulah contoh itu aja lah. Kita kan hidup ini nggak selamanya ya. Aku langsung introspeksi ke diri sendiri juga. Oh, ternyata aku salah nih, terlalu nafsu. Jadi ketika Allah udah kasih jalan, tiba-tiba dicabut, itu aku pelajaran aja gitu. Tapi aku bisa hold sih ke China itu, aku bisa hold. Kirim parsial aja ya, aku bilang. Kirim parsial. Berapa banyak karyawan yang berhentikan efek dari TikTok Shop? Nggak ada, alhamdulillah. Wih, banyak kan karyawanmu? Banyak, nggak ada, aku berhentikan. Karena aku kayak udah berapa ya, kasihan gitu loh. Pasti ada jalan, aku berserah diri aja. Nggak ada, dari TikTok Shop tutup, aku langsung mikir ambil alih, oh kita live di ini yuk, live di ini. Aku orangnya nggak nyerah dok, selagi ini ada masanya. Karena kan masanya ini kan orang nggak semua tahu ya. Maksudnya kita nggak selamanya punya masa, jadi aku manfaatin aja. Oh kita live ke sini, pindah. Oh pindah kita kemari, yuk kita pindah. Walaupun kita berjuang dulu nih di situ. Tapi kalau karyawan dari akibat TikTok Shop, satu pun nggak ada yang aku berhentikan. Satu pun nggak ada yang diberhentikan? Mau tukang packing freelance sekalipun aku nggak berhentikan. Tetap jalan aja gitu. Oke, thank you Kak Shell sudah datang dan sudah berbagi di tempat saya. Luar biasa loh, dikulik di sini dia nggak ada apa-apa, dikulik sekupas setajam-tajamnya, luar biasa loh, sampai aduh. Segan kali. Ya segan kali. Tapi ada yang bilang Kak Shell mirip dengan Syahrini. Adakah memang hubungan saudara dengan Syahrini? Lagi, tadi mau closing loh. Dia takut ya pengen cepet-cepet ya pulang. Tadi enggak, tapi banyak orang yang memirip-miripkan ya udah. Tapi kalau misalnya mirip ya alhamdulillah Syahrini cantik, baik, soleha. Ya udah kalau mirip-mirip. Tapi kalau misalnya kayak menyontek gitu, tapi enggak sih, kebetulan aja. Kebetulan. Tapi kalau nyontek pure nyontek enggak, cuman kebetulan aja mungkin seleranya sama waktu udah berhijab kayak gini. Jadi dimirip-miripin, tapi aku kadang-kadang ngelihat kan kalau lagi di luar negeri aku pakai coat bulu, aku pakai kacamata. Iya ya, kayak Syahrini. Aku aja ngerasa, oh iya ya, kayak Syahrini juga ya memang. Tapi kalau alhamdulillah kalau misalnya disama-samakan bahkan alhamdulillah berarti aku cantik gitu.